warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita memulai kegiatan dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa di tempat yang masing-masing, dimulai. Selesai. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengulang kembali, mereflek kembali materi yang telah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat materinya tentang apa? Ya, materinya mengenai GMB dan GMBB. Berdasarkan namanya saja sudah beda ya. Kita bahas satu persatu tapi tidak secara mendalam, cukup untuk mengingatkan saja. Pada GMB, dia mempunyai lintasan yang berbentuk lingkaran tentunya, kemudian mempunyai kecepatan yang konstan, kemudian pada GMB ini dia hanya mempunyai percepatan sentimeter. Kemudian pada GMBB, selain dia mempunyai lintasan yang berbentuk lingkaran, tentunya dia mempunyai percepatan. Kalau tadi kan kecepatan, untuk GMBB dia mempunyai percepatan yang konstan. Nah, selanjutnya pada GMBB, selain dia mempunyai percepatan sentripetal, dia juga mempunyai percepatan tangensial. Nah, itu dia materi pokok pada pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya pada hari ini Ibu akan melanjutkan materi pada bab gerak melingkar ini sekaligus materi terakhir, yaitu mengenai konsep pada aplikasi gerak melingkar. Apakah itu? Nah, aplikasi dari gerak melingkar ini adalah hubungan roda-roda. Seperti namanya, gerak melingkar pasti bergerak pada lintasan yang melingkar atau lingkaran, yaitu roda-roda. Terdapat 3 konsep. Yang pertama, ada roda sepusat, di mana contoh visualnya seperti ini. Anggap ini sebuah lingkaran yang bagus ya. Nah, roda sepusat ini selalu terdiri 2 atau lebih lingkaran. Ibu ambil di sini 2 lingkaran saja ya, untuk mempermudah memahaminya. Nah, kedua lingkaran ini mempunyai titik pusat yang sama. Kita anggap titik ini sebagai O. Nah, keduanya mempunyai titik pusat yang sama, yaitu titik O. Dimana untuk roda yang kecil ini kita anggap sebagai roda A, sehingga jari-jarinya yaitu RA. Kemudian untuk roda yang besar kita anggap sebagai roda B, sehingga jari-jarinya adalah RD. Nah, karakteristik pada roda sepusat ini yang pertama mempunyai arah yang sama.
Nah, karena dia mempunyai titik pusat yang sama sehingga arahnya sama. Arah yang seperti apa? Misal untuk roda A dia bergerak searah jarum dari ke arah ini ya. Maka untuk roda B pun dia akan bergerak searah jarum jam. Maka keduanya akan bergerak searah jarum jam seperti ini. Nah, apa bisa bergeraknya berlawanan arah jarum jam? Bisa, tapi harus keduanya. Ini untuk A dan ini untuk B. Dua-duanya ke sini. Arahnya keduanya harus sama. Kemudian yang kedua, mereka mempunyai kecepatan sudut atau omega yang sama. Kenapa sama? Kita ambil misalkan dia satu titik bergerak dari titik P sampai titik Q. Nah, terdapat dua titik, yang pertama P dan yang kedua adalah titik Q. Dia bergerak dari mulai P bergerak sampai titik Q. Maka akan terbentuk sudut yang sama. Karena sudutnya sama, maka jika kita menghitung kecepatan sudutnya, dia pun akan memiliki kecepatan sudut yang sama. Dari sini kita dapat menyimpulkan untuk persamaannya omega A sama dengan omega B, karena nilainya akan sama, sehingga persamaannya ini. Nah, dari persamaan pertama ini kita juga dapat menggunakan persamaan selanjutnya, di mana dari omega A ini kita pecah menjadi VA per RA, VB per RB. Nah, kenapa demikian? Karena persamaan dasarnya adalah omega sama dengan kecepatan linear dibagi dengan jari-jari, sehingga ketika omega A sama dengan omega B, maka akan sama dengan VA per RA sama dengan VB per RB. Itu dia untuk roda sebesar. Kemudian yang kedua, roda sekali, atau ada beberapa buku sumber juga yang menyebutnya roda sesabuk. Nah, mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan contoh gambar seperti ini, di mana terdapat dua buah roda yang dihubungkan dengan tali. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu pada sepeda atau pada motor, di mana terdapat rantai yang menghubungkan dua roda tersebut. Nah, sepeda itu dia menggunakan konsep dari roda setali, di mana dari konsep roda setali ini kita dapat mencari kecepatan sudut, kecepatan linearnya, arahnya, sudutnya, dan lain sebagainya. Nah, kita bahas ciri-cirinya dulu. Yang pertama, arah dari roda setali. Arah dari roda setali ini akan mempunyai arah yang sama. Saat kita mengkayu sepeda, apakah kedua roda sepedanya itu akan bergerak berlawanan? Tentu saja tidak. Saat kita ingin menggerakkan sepeda kita maju, maka pergerakan kedua rodanya itu akan mempunyai arah yang sama. Misal, kita anggap ini sebagai roda A, ini sebagai roda B. Ketika roda A kita kayu,
sehingga sepeda itu juga saat kita kayuh akan bergerak maju. Begitupun sebaliknya saat kita ingin menggerakkan sepeda mundur. Kemudian pada roda sekali ini akan mempunyai kecepatan linear yang sama. Nah, berdasarkan ciri-ciri ini, kita dapat menggunakan persamaan di mana VA akan sama dengan VB. Atau kita juga dapat menguraikan persamaan ini menggunakan persamaan ini, karena hubungan dari V itu sama dengan omega dikali A. Selanjutnya yang ketiga yaitu roda bersinggungan. Nah, anggap saja ini lingkaran yang bagus. Seperti namanya, kedua roda ini bersinggungan tepat di titik ini. Nah, berdasarkan visual berikut ini, kedua roda ini mempunyai titik pusat yang berbeda. Selanjutnya, apakah arahnya sama atau berlawanan? Mari kita buktikan. Secara teori, arahnya akan berlawanan. Jadi, ketika kita anggap ini A, ini B. Ketika roda A bergerak berlawanan arah jarum jam, maka roda B akan bergerak ke arah sebaliknya, sehingga arahnya akan beda. Nah, untuk mengetahui perbedaan ini, kita menggunakan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu penggunaan roda bergerigi pada mesin. Nah, kita anggap ini roda bergerigi pada sebuah mesin. Ketika ini roda A dengan geriginya masuk, maka roda B geriginya kosong, sehingga dia seperti ini gitu ya. Contohnya pada resleting, ketika geriginya kosong maka akan disambung dengan gerigi yang timbul. Nah, ketika roda A bergerak searah jarum jam, maka roda B akan bergerak ke arah sebaliknya. Lihat kan? Nah, masuk. Contohnya pada jari-jari ini. Pada jari, misalkan kita anggap ini sebuah lingkaran yang bergerigi, maka dia akan masuk seperti ini. Nah, masuk melalui celah-celahnya. Dan arahnya berbeda, ini ke arah sini
Kemudian untuk persamaannya, arahnya tadi berbeda, kemudian kecepatan linearnya akan sama. Maka persamaannya kita dapat menggunakan VA sama dengan VB karena kecepatan linearnya sama. Dari rumus ini kita dapat menggunakan persamaan omega A dikali RH sama dengan omega B dikali dengan jari-jari B. Atau ketika kita menemukan jari-jari yang bergerigi, kita juga dapat menghitungnya menggunakan jumlah dari geriginya, yaitu omega A dikali dengan N, di mana N ini merupakan jumlah dari gerigi pada roda A sama dengan omega B dikali dengan N, di mana N ini merupakan jumlah gerigi dari roda B. Jadi terdapat 3 persamaan. Nah, untuk memahami lebih lanjut, mari kita hitung contoh soal berikut ini. Terdapat 3 buah roda A, B, dan C, di mana ketiga roda ini terhubung seperti gambar yang ada di gambar berikut ini. Berdasarkan gambar ini, terdapat 2 hubungan pada ketiga roda ini. Yang pertama yaitu antara roda B dan roda C. Mereka mempunyai hubungan roda sepusat. Kemudian antara roda yang besar ini atau kita sebut sebagai roda A dengan roda C, mereka mempunyai hubungan roda sekali. Nah, dengan data yang kita ketahui, yaitu jari-jari setiap roda adalah roda A 20 cm, roda B 8 cm, dan roda C 4 cm. Kemudian kita juga mengetahui kecepatan sudut dari roda B, yaitu 10 radian per sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah omega C atau kecepatan sudut pada roda C. Sebelum kita menjawab, kita rubah terlebih dahulu satuan-satuan yang terdapat pada data-data ini. Yang pertama adalah jari-jari setiap roda. Kita ubah menjadi meter. Sehingga jari-jari A panjangnya menjadi 0,2 meter. Kemudian jari-jari B panjangnya menjadi 0,08 meter.
untuk kecepatan sudut dia sudah satuan radian per sekon, berarti tidak usah kita rubah. Langsung untuk menjawabnya. Nah, dari data yang kita dapat yaitu omega B, di mana omega B ini mempunyai hubungan roda sepusat dengan roda A, sehingga nilai kecepatan sudutnya akan sama. Maka omega B sama dengan omega A. Sehingga kecepatan sudut pada roda A maka akan sama dengan kecepatan sudut pada roda B. Itu nilainya 10 radian per sekon. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah omega ini C ya. Kita akan mencari omega C, di mana pada roda A dan roda C dihubungkan dengan tali sepusat. Seperti konsepnya, pada tali sepusat yang sama adalah kecepatan linearnya. Kita gunakan kecepatan linear itu, di mana VA akan sama dengan VB. Kemudian kita pecah lagi. Maksudnya bukan VB tapi VC. Menjadi seperti ini. Kemudian kita masukkan semua datanya ke dalam persamaan ini, di mana omega A nilainya adalah 10 radian per sekon, dan jari-jari pada roda A yaitu 0,2 meter. Omega pada roda C ditanyakan, maka kita tulis kembali, dan jari-jari pada roda C adalah 0,04 meter. Nah, untuk memudahkan kita operasikan dulu pada bagian ini. 10 dikali 0,2 maka hasilnya 2. Kemudian kita pindahkan 0,04-nya. Nah, 0,04 kita pindah luas menjadi 2 per 0,04 sama dengan omega C. Maka nilai omega C itu sama dengan 50, atau hasil dari 2 dibagi 0,04. 50 radian per sekon. Nah, itu dia contoh soal untuk materi hubungan pada roda-roda. Mudah-mudahan pembahasan soal tadi membuat kalian lebih paham lagi mengenai materi hubungan pada roda-roda ini. Mungkin sekian materi dari Ibu. Mohon maaf atas segala kesalahannya, kekurangannya, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.